Halo semua, selamat datang di video presentasi kami. Sebelum mulai sebaiknya kita perkenalan dulu. Pertama di sini ada Fadilah Rahmasari, NIM 062040722625 jurusan Teknik Komputer, Prodi D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital. Yang kedua ada saya sendiri, Mega Nada Putri, NIM 062040722632 jurusan Teknik Komputer, Prodi D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital. Yang ketiga ada Muhammad Ali Fakri, NIM 062040722634 jurusan Teknik Komputer, Prodi D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital. Yang terakhir ada Rizky Manuel, NIM 062040722638 jurusan Teknik Komputer, Prodi D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kita mulai presentasinya. Di sini kami akan membahas tentang hardware output. Apa sih hardware output? Hardware output adalah perangkat keras yang ada di komputer yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input yang berasal dari hardware input yang sudah melewati proses dari hardware proses. Berikut ini adalah contoh dari hardware output. Monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer takkan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Fungsi monitor. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Dan ada beberapa jenis monitor, yaitu CRT atau cathode ray tube. Monitor ini sering disebut monitor tabung. Bukan tanpa alasan monitor ini disebut begitu, karena pada monitor ini terdapat sebuah media tabung sinar katoda. Monitor ini bekerja dengan cara memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Kedua, LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor ini sudah tidak menggunakan tabung hampa lagi untuk menampilkan gambar, tapi sudah menggunakan media cairan kristal. Teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair, lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Ketiga, LED atau Light Emitting Diode. LED memiliki bentuk yang lebih slim alias ramping daripada monitor LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD. Keempat, monitor plasma. Pada monitor ini terdapat gas neon yang dialiri listrik yang menciptakan pixel. Gas neon ini berada di antara dua plat kaca. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik, seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Fungsi speaker. Speaker memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio atau suara menjadi gelombang getaran, yaitu berupa suara itu sendiri. Jenis-jenis speaker. Ada dua jenis speaker, yaitu speaker aktif dan speaker pasif, di mana biasanya speaker aktif juga terdapat pada speaker pasif, yang mana akan dihubungkan ke dalam power amplifier yang ada di dalam box. Namun untuk mengaktifkan kembali, Anda tidak perlu menambahkan power amplifier lagi. Keseringan yang kita lihat dari bentuk speaker pasif ini sendiri, yaitu ada yang berbentuk bulat, bentuk lonjong, atau juga ada yang berbentuk corong. Ada speaker pasif yang menggunakan magnet atau yang menggunakan kumparan saja.
Printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Fungsi printer. Printer berfungsi sebagai alat pencetak atau menampilkan data dari komputer kepada user dengan langsung. Data yang dicetak ini dapat apa saja, seperti dokumen, surat, arsip, dan juga dokumen penting. Beberapa jenis printer. 1. Printer dot matrix. Printer dot matrix merupakan printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakan. Karena menggunakan pita untuk menampilkan output ke kertas, hasil percetakan printer dengan dot matrix agak kasar dan kurang bagus. 2. Printer inkjet. Printer inkjet adalah alat cetak yang menggunakan tinta untuk mencetak. Inkjet yang tersedia di pasaran saat ini memiliki kemampuan untuk mencetak sampai ukuran kertas yang sangat besar dan dengan kualitas yang sangat baik. 3. Printer laserjet. Jenis printer laserjet merupakan jenis printer yang metode pencetakannya tinta bubuk atau yang biasa disebut toner dengan menggunakan perangkat inframerah. Printer laserjet juga memiliki kecepatan pencetakan yang tinggi dan hasil cetakannya pun juga lebih cepat kering seperti pada hasil cetak pada mesin fotokopi. Selanjutnya, plotter. Plotter adalah printer grafis yang menggunakan pena-pena tinta untuk menggambar. Plotter juga merupakan perangkat keras output pertama yang mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint arsitektur dan engineering. Fungsi plotter yaitu untuk mencetak gambar. Namun bedanya plotter untuk mencetak gambar yang berukuran besar dan luas seperti ukuran gambar arsitektur engineering. Kertas yang dipergunakan juga lebih besar dari kertas biasanya yang ada pada printer. Jenis-jenis plotter yaitu 1. Plotter pena. Plotter pena merupakan plotter yang digunakan dengan cara kerja menggunakan media seperti halnya pena yang satu atau beberapa. Dan plotter pena biasanya digunakan untuk mencetak ke dalam bentuk kertas atau juga dapat digunakan untuk mencetak dalam bentuk plastik yang transparan. 2. Plotter elektrostatis. Jenis plotter yang satu ini cetakannya dibuat dengan prinsip kerja seperti mesin fotokopi, yaitu dengan memberi tegangan listrik pada kertas. Lalu, dengan tegangan listrik tersebut maka akan menarik tinta untuk melekat pada kertas. Tinta tersebut kemudian dicairkan dengan pemanasan. 3. Plotter thermal. Plotter thermal merupakan plotter yang bekerja dengan cara menggunakan suatu pin yang mana pin tersebut akan dibentuk secara elektronis yang berguna untuk memanaskan pin yang kemudian pin tersebut akan diletakkan kembali pada sebuah media yang mudah terkena panas. Lalu dari proses itulah akan terbentuk sebuah gambar. Jenis plotter dari perkembangannya ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada plotter pemotong, yang kedua ada plotter format. Selanjutnya, proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan teks, gambar, atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat menjadi lebih besar, atau dengan kata lain, proyektor adalah sebuah alat yang dapat membantu menampilkan teks, gambar, video dari laptop atau komputer. Selanjutnya, fungsi dari proyektor. 1. Sebagai media informasi. 2. Sebagai alat presentasi. 3. Sebagai hiburan atau home theater. Selanjutnya, jenis-jenis proyektor. 1. Proyektor digital. Mengkonversi data dalam bentuk gambar secara langsung dari PC ke layar dengan sistem lensa. 2. Proyektor LCD dikembangkan dari pendahulunya, yaitu overhead projector atau OHP, di mana OHP masih menggunakan tulisan di kertas bening. 3. Proyektor CRT digunakan pada mesin TV konvensional pada beberapa dekade terakhir dengan memanfaatkan proyektor berbentuk tabung gambar.
4. Proyektor DLP. Gambar dihasilkan dari kaca kecil mikropis yang disusun matriks di atas chip semikonduktor atau umum dikenal sebagai digital micromirror device. 5. Proyektor LCOS. Pembaruan dari LCD dan DLP di mana diproduksi dengan lebih ringan dan resolusi yang dihasilkan lebih baik. Selain jenis hardware yang tadi disebut, masih ada perangkat lain yang penting di dalam komputer, yaitu perangkat tambahan yang berguna untuk membantu komputer untuk menjalankan perintah dari penggunanya. Contoh hardware dari perangkat tambahan adalah hardware yang berguna untuk menyambungkan jaringan internet. Perangkat lainnya yang sering digunakan pada komputer yaitu perangkat penyimpanan atau storage. Perangkat tersebut disebut juga dengan hard disk yang berfungsi untuk menyimpan segala jenis data, file, berkas di dalam komputer. Kesimpulan, output device adalah peralatan yang memberikan keluaran yang berguna untuk mengetahui apakah sebuah pemrosesan berjalan dengan benar atau tidak. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan huruf, angka, simbol khusus, image atau dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. Perkembangan peralatan output device sekarang ini semakin banyak dan semakin canggih dan memudahkan kita dalam menggunakannya. Namun, di samping perkembangannya semakin canggih, peralatan tersebut harganya juga semakin mahal. Sepertinya kita sudah di penghujung video nih. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat teman-teman.